Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan kami Zahin Production. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi. Ini merupakan pelajaran fikih untuk siswa kelas 8 SMP maupun MTS. Nah, sebelum itu teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe video ini. Baiklah teman-teman, nah, kita mengawali dari pengertian. Biasanya bahas sujud sahwi berarti kita membahas tentang pengertiannya, hukum maupun dalil-dalilnya. Secara bahasa, sujud sahwi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu saha yashu sahwan, artinya lupa, lalai. Nah, secara pengertian, sujud sahwi merupakan sujud yang dilaksanakan karena lupa mengerjakan sesuatu sunnah dalam sholat, atau salah mengerjakan rukun atau wajib dalam sholat tanpa sengaja. Nah, itu disebut dengan sujud sahwi. Sehingga kalau kita lihat, kadang-kadang kita lihat ada orang sholat setelah salam kok dia sujud 2 kali gitu ya. Atau sebelum salam kok dia sujud 2 kali, berarti dia orang yang sholat itu pernah melakukan kelupaan dalam sunnahnya ataupun dan lain sebagainya sehingga melaksanakan sujud sahwi gitu ya. Nah, hukum bagi seorang imam adalah sunnah. Kalau kita jadi imam, sunnah kita mengerjakan ini kalau kita lupa. Atau bagi orang yang sholat sendirian itu juga sunnah. Tetapi bagi makmum, jika imamnya sujud sahwi, maka makmum wajib melaksanakan sujud sahwi. Ya, karena makmum hukumnya harus wajib mengikuti semua pekerjaan imam. Nah, dalilnya yang mana? Nah, dalilnya itu ada dalam hadis riwayat Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, jika salah satu di antara kamu itu ragu-ragu dalam sholatnya, falam yadri, dan tidak tahu kam sholat berapa rakaat dia sholat, salasan am arba'an, 3 atau 4, falyatrihi syakka, hendaknya ia hilangkan keraguan-raguannya. Wal yabni ala mastaikona, kemudian dia meyakini apa yang dia yakini. Summa yasjudu sajdataini, kemudian sujud 2 kali, qabla ayyusallima, sebelum dia melakukan salam. Fa in kana shalla khamsan, dan jika orang itu ternyata sholatnya udah 5 rakaat, syafa'na lahu sholatuhu, maka kami menerima atau memaafkan sholatnya. Wa in kana sholat tamaman li arba'in, dan jika dia ternyata sholatnya tepat 4 rakaat, kana targhiban li syaiton, maka sujud 2 kali itu sebagai penghinaan bagi syaitan, karena syaitan mengganggu, ternyata malah orang yang diganggu itu malah sujudnya 2 kali seperti itu. Nah, itu dari pengertian hukum maupun dalilnya. Nah, sekarang kita rentetkan, perjelas sebab-sebabnya. Kalau tadi ingatnya lupa saja, sujud sahwi sujud yang lupa saja. Karena lupa, maka ini sebab-sebabnya. Yang pertama, menambah perbuatan dari jenis sholat karena lupa. Misalnya kok rukuknya 2 kali, dalam 1 rakaat rukuk 2 kali, atau sujud di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujudnya 2 kali, jadi sujudnya 3 kali. Nah, kan kadang-kadang orang lupa bisa seperti itu. Maka dia sebelum salam, apabila dia ingat sebelum salam, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Apabila dia ingat setelah salam, maka setelah salam dia sujud sahwi. Yang kedua, menambah atau mengurangi salah satu rukun sholat. Kayak tadi, ternyata dia rakaatnya 5 kali, 5 rakaat. Atau dia rukuknya 2 kali. Atau malah rakaat cuma 3 kali gitu ya.
Kalau ingatnya sebelum salam ya dilaksanakan sebelum salam, ingatnya setelah salam maka dilaksanakan yang setelah salam. Nah, contoh seperti ini, jika seandainya dia rukuk seandainya dia membaca lupa membaca surat Al-Fatihah, kok sudah rukuk, maka dia kalau ingat pas rukuk itu dia wajib kembali berdiri, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baru rukuk. Tapi kalau dia ingat setelah rakaat kedua, maka tidak perlu diulangi, nanti sujud sahwi di akhir, kan gitu ya. Kemudian meninggalkan atau tertinggal salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad. Teman-teman jangan lupa dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad, yaitu sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, sunnah-sunnah ab'ad itu apa? Sunnah-sunnah ab'ad ini apabila kita tinggalkan menyebabkan kita harus melaksanakan sujud sahwi. Nah, apa saja sunnah ab'ad itu? Untuk mereview lagi, mengingat lagi yang kemarin-kemarin, sunnah ab'ad itu seperti kunut dalam subuh, tasyahud awal atau tahiyat awal, baca sholawat di tasyahud akhir, duduk tahiyat awal, doa iftitah yang kabirau atau Allahumma bait bain itu apabila kita ketinggalan salah satunya, maka kita harus sujud sahwi. Yang terakhir, ragu-ragu tentang sholat. Ini ya, ragu-ragu tentang jumlah rokaat ya, jumlah rokaat sholat. Kalau kita ingatnya sebelum salam, kita kok yakinnya ini kurang 1, maka kita langsung tambah aja. Kalau ini kelebihan 1, maka ya sudah, langsung sujud sahwi. Tapi kalau kita ragu-ragu, ini 4 apa 3, 4 apa 3, 4 apa 3, maka mikir mana yakin, kok nggak yakin setengah-setengah ya, 50% mikirnya 4, 50% mikirnya 3, maka ambil yang paling kecil. 3. Jika sholat zuhur berarti kurang 1 rakaat lagi. Sebelum selesai tahiyat akhir, sebelum salam sujud sahwi. Seperti itu. Nah, kemudian tata cara sujud sahwi. Ada 2 macam. Sujud sahwi itu bisa dikerjakan di dalam sholat dan juga bisa dikerjakan di luar sholat. Nah, jika dikerjakan di dalam sholat, maka mengerjakannya setelah selesai tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir selesai, kemudian langsung pas posisi duduk tahiyat akhir itu langsung sujud, membaca doa sujud sahwi 3 kali, kemudian takbir lagi, duduk iftirash di duduk tahiyat awal, baca doa, kalau bisa baca doa duduk di antara 2 sujud, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian sujud lagi, membaca doa sujud sahwi 3 kali, kemudian duduk lagi, salam. Jika di luar sholat, setelah salam kok dibilangin, kamu kurang 1 rakaat, maka langsung berdiri, enggak usah ngomong, langsung berdiri, sholat 1 rakaat, setelah itu sujud sahwi mengikuti seperti tadi, gitu ya. Atau dibilangin pas selesai salam baru ingat, tadi saya kok enggak baca sholawat tahiyat di tahiyat akhir, maka langsung setelah salam itu langsung sujud sahwi mengikuti tata cara seperti tadi. Jadi takbir langsung sujud, baca doa 3 kali, duduk iftirash, sujud lagi, baca doa, duduk langsung salam. Itu tata cara pelaksanaan sujud sahwinya. Nah, sekarang mari kita hafalkan bacaan dari sujud sahwi. Ini bacaan ketika kita sujud tadi itu pujian kepada Allah, yaitu Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan juga tidak pernah lupa. Dibaca 3 kali. Jadi subhanaman la yanamu wa la yashu. 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 Nah, itu dibaca ketika kita sujud dalam sujud sahwi. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita tentang sujud sahwi. Kita laksanakan apabila kita lupa dalam mengerjakan sunnah ataupun kewajiban-kewajiban dalam sholat ataupun rokaat-rokaat dalam sholat. Nah, buat apa dikasih ini?
Buat apa hikmahnya sujud sahwi itu? Ya pertama jelas, tanda kalau kita itu adalah makhluk lemah, bisa lupa. Maka jangan sombong. Jangan sombong. Kedua, dia adalah bukti bahwasanya Allah itu sangat sayang sama kita. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan dalam sebuah ibadah, sama sudah diberi solusinya. Lek salah begini, gitu ya, dan sebagainya. Maka kita harus sadar bahwasanya kita adalah makhluk lemah. Allah lah Tuhan yang Maha Agung. Segala kemuliaan, segala kesuksesan pasti itu berasal dari Allah. Kita cuma berusaha berikhtiar. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita, gitu ya. Maka sujud sahwi sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang sering lupa. Dan manusia memang sering lupa. Itu saja teman-teman pembahasan kita tentang sujud sahwi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.